kemudian orang yang bergadget itu semakin tinggi intensitas untuk punya dengan kepemilikan akses ke internet itu lebih mempengaruhi loh. Orang yang akses internet itu bisa cerdas, bisa mengetahui ini gitu kan. Atau akses ke posyandu mungkin. Kan kita tahu posyandu itu juga punya fungsi edukasi kan. Ya, jarak ke puskesmas terdekat misalnya. Semakin dekat ke puskesmas atau ke posyandu, misalnya semakin mempengaruhi pola makan yang lebih sehat. Misalnya seperti itu eksplorasinya, ya kan kita cari. Nah, jadi tujuannya ialah jadi kan udah jelas Pak. Jadi kita harus punya warna dulu. Kita mau mengetahui gimana sih caranya menggeser pola makan bangsa Indonesia ini supaya makan yang lebih sehat. Itu objektif kita gitu kan. Nah, kita mau melihat dari faktor pendidikan. Nah, kalau Bapak ini kan cuma menganalisis pola konsumsi pangan rumah tangga ini kan nggak jelas hitam dan putihnya. Pola konsumsi itu bisa sehat, bisa nggak sehat, ya kan Pak? Nah, Bapak tidak memberikan warna di sini, warnanya putih gitu loh. Padahal itu bisa hitam, bisa putih, bisa ya kan, bisa hitam, bisa hijau atau merah misalnya. Hijau kalau sehat, merah kalau nggak sehat kan gitu. Nah, jadi harus punya value yang mau dikejar apa dalam penelitian ini ya. Nah, oke, kalau misalnya tetap mau di sini ya supaya nggak terlalu jauh. Kalau tadi kan ya kalau mau stunting itu kan harus ngerombak literatur. Mungkin Bapak bisa seperti ini menganalisis pengaruh dari status IKP daerah bagaimana status IKP memoderasi hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dan pola konsumsi pangan, ya kan? Karena walaupun dia income-nya tinggi, ya kan, misalnya ada perubahan dalam hal income atau status sosial ekonomi rumah tangga, itu mungkin nggak bisa merubah pola konsumsi pangan kalau emang daerah itu rawan pangan. Emang nggak ada pilihan lain gitu kan. Nah, jadi itu jadi menarik kayak gitu, bahwa emang ternyata selain status sosial ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi, itu kan tarikan permintaan kan. Orang kalau status sosial ekonominya meningkat, maka dia konsumsinya akan berubah karena preferensinya biasanya habis untuk makan sekarang untuk yang lainnya kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian status IKP-nya itu jelek, jadi seberapa jauh status IKP daerah itu menghambat perubahan pola konsumsi pangan akibat perubahan dari status sosial ekonomi. Nah, itu jadi menarik kalau kayak gitu loh. Jadi ada hubungan dua variabel yang antara status sosial ekonomi dan pola konsumsi, ya kan? Dua variabel ini berhubungan, ada variabel yang mengintermediasi hubungan antara dua variabel, yaitu variabel status IKP. Nah, kalau nanti studi Bapak menemukan bahwa bahwa itu berperan besar, jadi bisa jadi satu konsumsi rumah tangga maaf Pak. Yang sakit Pak? Ya lagi batuk. Bisa berubah kalau misalnya IKP-nya berubah. IKP kan dari segi supply kan Pak. Sisi supply itu bisa mempengaruhi pola konsumsi. Nah itu Pak, alternatifnya seperti itu ya. Jadi itu jadi menarik kalau kayak gitu ya. Jadi ternyata hubungannya nggak cuma antara konsumsi pangan dan karakteristik sosial ekonomi dan pola konsumsi pangan, tapi juga status IKP. itu satu ya cukup Pak, satu penelitian aja cukup ya. Nomor dua, menganalisis seberapa besar tingkat ketahanan pangan rumah tangga apabila mengatasi krisis pangan. Nah ini ada, nggak tahu, bisa nggak Pak menghitung tingkat ketahanan pangan rumah tangga? Tadi Bapak kan bilang kalau IKP itu di level regional, betul Pak? Iya Pak, regional Pak. Bapak sudah pernah melihat ada ukuran di level rumah tangga? Pernah? Ada nggak? Pak, ini kan masih alternatif Pak sebenarnya. Nah, jadi Bapak punya ide itu bagus ya. Nah, itulah gunanya kita melakukan literatur review. Apakah ide saya ini ada cantolannya nggak? Ada nggak yang udah mikir seperti saya terus ngukur di level rumah tangga? Nah, jadi nanti kelihatan bahwa kalau misalnya nggak ada dan nggak ada sama-sama bagusnya. Ini kok saya jadi berdua ya, bergema suara saya. Ada yang nggak dimut, dimut ya yang lainnya. Oke, jadi ada nggak ada itu tetap tetap dia akan keren. Kenapa?
Kalau nggak ada, Bapak bisa bikin. Bapak bisa membuat studi untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di rumah tangga. Jadi kontribusi Bapak ya, selama ini tingkat ketahanan pangan diukur di level daerah. Belum ada yang menghitung di level rumah tangga. Saya akan jadi orang pertama yang menghitung di level rumah tangga. Nah, itu Bapak kontribusi Bapak di sana, ya kan? Nah, kalau ada gimana? Kalau ada alhamdulillah, ya kan? Gimana kita kemudian Bapak bisa menguji. Bapak bisa mengukur dampak tingkat ketahanan pangan dengan sesuatu, ya kan? Ini kan sebenarnya agak sedikit loop ini. Loop kenapa? Karena seberapa besar tingkat ketahanan pangan rumah tangga apabila menghadapi krisis pangan, ya kan? Ya kalau tingkat ketahanan pangannya tinggi ya harusnya kan kuat menghadapi krisis pangan. Kalau tingkat ketahanannya rendah, ya, jadi apa yang mau diteliti di nomor 2 ini jadinya malah bulat ini nomor 2 ini. Apa yang mau diteliti gitu, ya kan? Misalnya hubungan antara tingkat ketahanan rumah tangga dan tingkat ketahanan pangan daerah misalnya. Bisa nggak ada orang yang mungkin daerah itu mungkin secara keseluruhan agregat itu tingkat ketahanan pangan rendah, tapi ternyata nggak seluruh rumah tangga itu tingkat ketahanannya pangannya itu rendah. Ada rumah tangga yang tingkat ketahanan pangannya tinggi, misalnya kayak gitu misalnya. Jadi gimana hubungan antara makro mikro gitu kan, misalnya seperti itu. Ya, tapi itu Pak, serah itu kalau mau diambil bisa dieksplorasi di sana. Kalau enggak apa, di drop aja nomor 2. Nomor 1 aja sudah cukup menarik gitu. Ya, nomor 3, mengetahui elastisitas konsumsi pangan sebagai respon atas perubahan harga dan pendapatan. Nah, ini kan sudah jelas kan, apakah konsumsi pangan itu elastis atau inelastis kan gitu. Ya kan? Jadi apa tujuan penelitian ini apa? Untuk mengetahui elastisitas, ya kan? Nah, kalau ada kontradiksi baru menarik ini. Misalnya Anda punya latar belakang bahwa ada berbagai studi yang berbeda, ada yang menemukan bahwa itu bisa inelastis, bisa elastis gitu kan. Nah, di Indonesia seperti apa kasusnya? Nah, itu bisa menarik. Tapi kalau nggak ada latar belakang seperti itu, bahwa yang namanya konsumsi pangan pasti inelastis, jadi ya nggak menarik. Nomor 3 untuk teliti. Sorry, Pak. Nomor 4, untuk mengetahui diversifikasi pangan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan di daerah. Nah ini oke, coba saya analisa tadi ya, diversifikasi pangan lokal. Nah, gimana kita menghitung diversifikasi pangan? Ya kan, bisa nggak dihitung di level daerah? Ya kan, mungkin pakai semacam fragmentation index gitu. Jadi semakin kecil misalnya konsumsi beras dalam total belanja pangan, berarti semakin terdiversifikasi. Atau misalnya dia makan singkong, makan ini gitu ya. Jadi punya berapa jumlah item komoditas yang berfungsi sebagai bahan pati gitu ya, zat pati atau karbohidrat. Semakin banyak variasi variasi karbohidratnya, dan semakin kecil proporsi beras, berarti dia semakin terdiversifikasi. Nah, ini kan masalah pengukuran kan Pak ya, pengukuran. Nah, kalau Anda sudah bisa mengukur tadi, menemukan indeks pengukuran diversitas pangan, Anda bisa lakukan untuk tiap daerah. Daerah mana yang paling terdiversifikasi pangan. Dan ini hal yang berbeda dengan ketahanan pangan ya. Ini ketahanan pangan Anda sendiri cara mengukurnya, ini masalah diversifikasi pangan. Ya kan? Nah, terus semakin dia terdiversifikasi, ya kan, Anda bisa melihat perbedaan antar daerah dan juga antar waktu. Daerah mana, misalnya 10 tahun terakhir dengan data Susenas, yang semakin tinggi diversitas pangannya. Daerah mana yang tetap, daerah mana yang turun, gitu kan. Terus kenapa? Nah, jadi bikin suatu penelitian yang menjelaskan dinamika atau perbedaan status diversifikasi pangan antar daerah, dan menjelaskan mengapa ada daerah yang meningkat, ada yang menurun. Nah, ini menarik seperti ini ya kan, seperti itu. Nah, kalau kemudian ini mau dihubungkan ke ketahanan pangan juga menarik gitu loh. Apakah ketahanan pangan itu memengaruhi diversitas pangan? Ketika ketahanan pangannya rendah, mau nggak mau harus kreatif, harus cari makanan yang lain. Nah, gitu. Ternyata ada efek positif loh dari rendahnya kerawanan pangan. Kalau ketahanan pangan rendah, penurunannya meningkatkan diversitas pangan lokal. Nah,
Jadi Anda bisa menciptakan suatu argumen baru yang menantang narasi umum gitu loh. Bahwa kan soalnya kan ketahanan pangan, tapi kalau ketahanan pangan berbasis beras kan sama aja. Menjadi monokultur sangat tergantung pada beras gitu kan. Nah, Anda bisa mengcounter argumen itu, nggak apa-apa katakan pangan itu malah bagus, malah menciptakan orang untuk mendiversifikasi pangan. Dan akhirnya kalau semakin terdiversifikasi pangan, itu maka semakin tinggi ketahanan panganannya, karena nggak lagi bergantung pada komunitas beras yang kita harus impor, ya kan? Paham nggak Pak? Bisa nggak memahami narasinya ini? Nah, itu bisa jadi satu pernyataan sendiri Pak, gitu loh. Jadi menurut saya dari 4 judul ini yang bisa dikembangkan lebih jauh, satu itu bisa dikembangkan, dikemas ulang ya. Nomor 4, 1 sama 4. Nah, nomor 2 bisa kalau tadi Bapak mau mengembangkan tingkat ketahanan pangan rumah tangga gitu. 1, 2 atau 4. Tapi dipilih jangan semuanya Pak. Karena ini setiap satunya itu butuh effort ya kan. Yang nomor 2, PR Bapak itu mencari bagaimana menghitung tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Karena selama ini yang diukur di level regional, bisa nggak dihitung di level rumah tangga? Bisa nggak di level desa? Ya kan? Bapak tadi kan di level provinsi ya nggak Pak? Betul nggak Pak? Atau ada nggak level kabupaten kota Pak? Pak Darno? Indeks ini, IKP ini. Di-mute Pak, di-unmute dulu Pak. Nggak bisa di-unmute ya? Oke ya. Oke Pak, jadi gitu Pak ya. Nggih. Gimana Pak? Apakah bisa? Tuh, pokok hilang. Sudah ada Pak untuk yang indikator tingkat kabupaten Pak. Ada ya, berarti kan level kabupaten sudah ada kan? Ya. Nah, itu berarti kan bisa nggak dikecilkan lagi di level rumah tangga? Mungkin nggak gitu? Mungkin kan nggak? Kalau mungkin jadinya menarik tadi di level makro mikro gitu kan, antara hubungan ketahanan pangan rumah tangga dan daerah level kabupaten gitu, seperti itu. Ya, itu PR Bapak di sana, indeks ketahanan rumah tangga. Yang kalau yang terakhir tadi mengembangkan ukuran diversitas pangan gitu. Ya kan, kalau lokal berarti malah agak ribet lagi. Jadi berapa persen komponen pangan lokal dalam konsumsi pangan rumah tangga, itu juga menarik gitu, ya kan? Berapa persen ketergantungan pangan daerah ya terhadap pangan impor. Nah, ya kan itu juga menarik juga gitu kan, kita nggak tahu gitu kan, ya kan, kita cuma tahu bahwa konsumsi beras kita tuh 40% itu impor. Nah, kalau di breakdown per daerah gimana? Daerah mana sih yang sangat tergantung sama impor beras, dari mana yang enggak gitu. Itu jadi orang jadi tercerahkan gitu loh dengan penelitian Bapak tuh. Oh gitu ya Pak, saya baru tahu Pak. Nah gitu loh Pak, maksud saya Pak. Jadi itu yang namanya nilai dari penelitian, membuat orang tercerahkan gitu. Monggo Pak Darno dicerna lagi, silahkan nanti dipikir-pikir lagi, dibaca-baca lagi kalau misalnya nanti bisa diskusi sama saya kalau perlu ya. Nggih. Oh iya Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yuk monggo silakan yang lainnya, Pak. Tanya Pak Darno. Oke, kalau nggak ada yang mau jadi volunteer, saya kembali ke alfabet ya, atau ada yang mau duluan? Nggak ada, oke. Mas Adrian silakan. Tes, permisi. Oh, sama Mas Adrian, silakan Mas Adrian, silakan ya. Iya Pak. Saya izin share screen dulu ya Pak ya. Silakan. Sudah, Mas? Bisa, oke. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah, Hamun. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Di sini saya ingin mereview jurnal yang sesuai dengan, yang mendekati dengan judul saya dalam rencana penelitian saya yang berjudul pengaruh WOS atau akses air bersih, sanitasi, dan hygiene terhadap insiden stunting, Mbak. Seperti itu. Jurnal yang pertama ini saya mengambil dari jurnalnya Arianto Apatundro yang berjudul Access to Safe Drinking Water and Sanitation in Indonesia. Di sini
tujuan dari risetnya ini adalah menganalisis pencapaian penyediaan akses air minum layak dan sanitasi layak dengan mengacu pada Millennium Development Goals, karena penelitian ini dilakukan menggunakan tahun 2011. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan argumen pentingnya akses air minum dan sanitasi layak dengan menganalisis hubungan antara ketersediaan fasilitas tersebut dengan insiden diare. Dan kemudian yang ketiga itu penelitian ini juga menganalisis pengetahuan penduduk mengenai diare di 3 provinsi dengan akses air minum layak dan sanitasi layak yang terburuk berdasarkan data dari Susenas, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Dan di sini variabel dependentnya adalah prevalensi diare. Kemudian variabel independennya itu adalah akses air minum yang tidak layak. Jadi yang dihitung itu adalah yang tidak layak. Dan akses sanitasi yang tidak layak. Kemudian variabel lainnya yaitu jenis kelamin, kemudian klasifikasi desa atau kelurahan yang dibagi antara perdesaan atau perkotaan, kemudian lantai yang terbuat dari tanah, kemudian usianya, kemudian pendidikan kepala rumah tangga, dan pusat kesehatan per 1.000 penduduk, kemudian logaritma dari PDB per kapita, kemudian persentase buang air sembarangan, persentase akses air minum layak, dan persentase akses sanitasi layak. Hasilnya, berdasarkan analisis yang proyeksi ini, untuk tahun 2015 untuk pencapaian MDGs, Indonesia itu mencapai Di level apa ya datanya? Level kabupaten atau apa? rumah tangga, Pak. Level rumah tangga ya? Oke, level Iya, Pak, rumah tangga, Pak. Oke. Bisa saya lanjutkan lagi, Pak? Silakan. Berdasarkan analisisnya Pak Tundro ini, Pak, yang pertama ini yang untuk analisis proyeksi ini berdasarkan data dari UNICEF. Yang analisis pertama ini untuk menganalisis bagaimana persebaran akses air minum layak dan sanitasi layak itu, apakah mencapai target MDGs atau belum. Hasilnya adalah yang hanya mencapai itu hanyalah akses air minum layak, di mana terdapat 14%, diproyeksikan terdapat 14% masyarakat yang tidak mendapatkan akses air minum layak pada tahun 2015. Kemudian akses sanitasinya ini masih belum mencapai target, di mana masih terdapat 39% yang diproyeksikan belum mencapai 39%. Kemudian yang kedua yaitu analisis pentingnya akses air minum dan sanitasi dengan diare sebagai variabel dependennya. Ini menggunakan analisis regresi logistik, dan data yang digunakan yaitu Susenas tahun 2011. Jadi di Susenas 2011 itu memang ada pertanyaan khusus sih, kalau saya baca dari jurnalnya itu, apakah Anda menderita diare selama sebulan terakhir, seperti itu. Dan hasilnya adalah 12% rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak memiliki probabilitas 12% lebih besar menderita diare. Lebih lanjut, seseorang yang tinggal di rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi layak memiliki 27% lebih besar untuk menderita diare. Kemudian hasil yang ketiga yaitu analisis deskriptif mengenai pengetahuan penduduk tentang diare di 3 provinsi akses yang terendah, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di sini yang digarisbawahi adalah kebiasaan cuci tangan, Pak, PHBS. Yang diambil yaitu kebiasaan cuci tangan sebelum makan atau setelah buang air besar. Dan temuannya di sini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu memiliki prevalensi diare yang terbesar di antara 3 provinsi tersebut, dan itu berbanding lurus juga dengan kebiasaan PHBS masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana hanya 42,5% penduduk di Nusa Tenggara Timur yang mencuci tangan sebelum makan, dan hanya 58% penduduk di Nusa Tenggara Timur yang mencuci tangan setelah buang. Sorry. Saya lanjutkan ya, Pak ya. Kemudian di sini saya juga mereview systematic review yang berjudul Effect on Water, Sanitation and Hygiene Intervention Alone and Combined with Nutrition on Child Growth in Low and Middle Countries. Penelitian ini menganalisis 18 penelitian yang dilakukan pencarian itu antara Mei 2018 hingga April 2019. Lebih lanjut, penelitian ini dari 18 penelitian ini 13 diantaranya ini menggunakan metode randomized control trials,
Sedangkan yang 5 ini bukan RCT. Kemudian dampak yang diteliti dalam ini fokus yang untuk di systematic review ini adalah height for age yang bisa bilang sebagai stunting, kemudian weight for age yang kita bisa bilang sebagai apa ya? Saya lupa. Dan kemudian weight for height, WHZ. Berdasarkan hasil systematic review, penelitian yang bukan merupakan RCT menunjukkan dampak intervensi WASH sendiri. WASH itu yang tadi akses air bersih, sanitasi dan hygiene terhadap height for age score, yang dimana intervensi WASH ini berpengaruh negatif terhadap insiden stunting. Sedangkan yang penelitian RCT tidak menunjukkan dampaknya. Lebih lanjut, penelitian keduanya ini menunjukkan bahwa intervensi WASH tanpa dikombinasikan dengan pemenuhan nutrisi tidak memberikan dampak terhadap WAZ atau weight for age score dan weight for age score. Akan tetapi, ketika dikombinasikan dengan pemenuhan nutrisi pada anak, WASH ini memiliki dampak positif terhadap weight for age dan height for age. Dan kesimpulannya adalah intervensi WASH tanpa dikombinasikan dengan pemenuhan nutrisi meningkatkan height for age kepada anak-anak usia 18 hingga 60 bulan dan di bawah 2 tahun. Sedangkan kombinasi intervensi WASH dan pemenuhan nutrisi meningkatkan maksudnya di sini maksudnya memberikan dampak negatif terhadap insiden HZ dan WHZ itu, Pak. Seperti itu. Halo. Ya, halo. Ya, jadi saya mau tanya lagi ini. Jadi tadi yang soal bagaimana WASH itu tanpa ada kombinasi dengan nutrisi itu nggak akan efektif ya tadi ya. Itu ditemukan iya, Pak. Untuk studi yang RCT juga atau hanya non RCT aja yang menemukan itu? Hanya studi RCT, Pak, yang menemukan bahwa kalau misalnya WASH itu tidak berdampak, WASH saja sendiri itu tidak berdampak pada 3 indikator tersebut. Jadi yang RCT menemukan bahwa WASH itu aja nggak berpengaruh, tapi ketika WASH dikombinasikan dengan nutrisi baru itu berpengaruh. Itu dari RCT ya, betul ya? Itu yang dari RCT, iya, Pak. Kalau yang di non RCT menemukan WASH aja berpengaruh gitu ya, tanpa nutrisi. Iya, WASH saja berpengaruh. Oke. Itu berpengaruh pada HAZ itu, Pak, height for age. Ya. Dengan ataupun tanpa nutrisi berpengaruh WASH gitu ya. Kalau iya, Pak, betul, Pak. Studi yang apa namanya non RCT. Oke, kita akan lanjut ya. Sudah sih, Pak, cukup. Ini ada research gap-nya ini gimana nih? Nggak dibacain. Oh ya, maaf. Research gap-nya ini, Pak. Di sini sih di sini sampai hingga saya menelusuri ini masih belum ditemukan karakteristik wilayah yang di Indonesia, Pak. Jadi bagaimana kalau misalnya kita bagi antar status sosioekonomi seperti tingkat pendapatannya, kemudian tingkat pendidikannya, kemudian daerahnya juga, Pak. Misalnya di Jawa Timur atau perbandingannya dengan daerah lain. Seperti itu. Stunting, Pak. Kenapa? Karena di Indonesia ini insiden stunting menurut Bappenas, insiden stunting ini terus meningkat sepanjang tahunnya. Pada tahun 2019 itu sekitar 39,5% insiden stunting terjadi di Indonesia. Selanjutnya di sini saya juga ingin memproyeksikan pencapaian Indonesia, Pak, pada pencapaian akses air bersih, sanitasi dan hygiene ini. Apakah sudah mencapai ke target SDGs atau belum? Fokusnya sih pada tujuan nomor 6, Pak. Oke. Ini agak nggak nyambung ya sama literatur reviewnya sama yang dibahas sama Masnya ini kan. Jadi kan kalau kita lihat, jadi ini pertama kali saya mau appreciate dulu ya. Jadi ya ini seperti ini yang saya harapkan ya. Jadi ini adalah paper yang review jurnal 2 ini adalah systematic literature review. Jadi ini adalah studi atas studi. Ya kan? Ini adalah suatu bentuk kajian pustaka ya, apa itu namanya tinjauan pustaka yang tersistematis. Jadi Anda tidak perlu sendiri. Kalau misalnya Mas Andri, bayangkan Mas Andrian harus membaca 18 paper ini terus dipilih satu-satu apa sih konsensusnya gitu kan, pasti akan take time kan.
Tapi alhamdulillah dengan baca satu paper seperti Anda membaca 18 paper plus ada sudah konklusinya, ya kan? Jadi ini sangat powerful gitu loh, membaca paper yang systematic review-nya. Kita lihat di systematic review, kita lihat ya bahwa ada dua yang dikaji, yang RCT sama non RCT ya. Nah, mungkin kalau teman-teman belum paham ya, mungkin nggak tahu diajari di mana ya mata kuliah ini ya. Soal ada yang namanya golden standard untuk causality, itu adalah randomized control trial gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa secara pasti melihat pengaruh ya dengan regresi. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya pengaruh di dalam model regresi ada yang namanya omitted variable bias. Artinya bahwa ketika kita tidak memasukkan seluruh variabel yang mempengaruhi variabel Y, kita nggak akan secara pasti bisa mempengaruhi pengaruh individualnya. Misalnya tadi kayak Pak Darno mau meneliti misalnya dampak misalnya pendidikan terhadap pola konsumsi, ya kan? Berarti kan pola konsumsi sebagai variabel Y, variabel X-nya ialah pendidikan. Nah, tapi kan yang mempengaruhi pola konsumsi nggak cuma pendidikan, ada juga income, ada juga mungkin budaya, bla bla bla, ya kan? Nah, kalau model kita nggak memasukkan seluruh variabel yang mempengaruhi pola konsumsi, maka estimasi dari koefisien regresi untuk pendidikan itu akan bias. Itu namanya omitted variable bias. Padahal kita nggak bisa menangkap semuanya karena ada variabel yang sifatnya unobservable variable. Unobserved, jadi variabel ini berpengaruh tapi nggak bisa diamati. Misalnya budaya, kebiasaan, budaya atau yang lainnya apa ya? Mungkin masalah IQ mungkin nggak ada datanya nggak ada tapi berpengaruh misalnya. Nah, kecerdasan misalnya. Nah, dengan seperti itu, maka model kita tuh akan selalu ada omitted variable bias. Maka regresi itu nggak sempurna untuk menunjukkan hubungan kausalitas dampak. Nah, yang paling powerful sekarang saat ini ya, yang kemarin dapat Nobel 2018 ya, atau 19 ya, itu mempropose RCT, randomized control trial, dengan eksperimen gitu loh. Satu-satunya cara kita bisa memastikan bahwa X itu mempengaruhi dengan menghilangkan semua variabel yang lain. Kita harus punya dua kelompok yang sama persis, ya kan? Yang membedakan hanya variabel yang mau kita teliti tadi. Ya, dalam kasusnya Pak Darno, education. Nah, kita mau lihat, ya, kita punya dua kelompok yang semirip-miripnya umur, gender, pendidikan, kecuali pendidikan, cuma pendidikan aja yang beda, yang lainnya sama, ya kan? Kita lihat perbedaan pendidikan ini dampaknya gimana terhadap pola konsumsi. Nah, itu kita bisa memastikan bahwa itu dampak dari karena pendidikan, nah, bukan karena yang lainnya. Nah, kayak gitu ya namanya RCT. Nah, dari studinya Mas tadi yang dibahas sama Mas Adrian itu melihat bahwa studi dengan RCT itu menemukan bahwa WASH itu nggak signifikan kalau sendirian, harus ditemani sama intervensi gizi tadi kan ya. Nah, ini sedangkan yang non RCT nggak bisa menangkap itu, seakan-akan WASH itu bisa signifikan tanpa ada ini. Jadi itu kontribusi RCT dalam memecahkan, kita jadi tahu ya, ini nggak bisa pemerintah, kalau ini kan efeknya panjang nih efeknya kalau pemerintah bikin policy jangan cuma ngurusin UAS aja, tapi ngurusin soal gizinya juga. Percuma kamu baca kalau nggak diurusin nutrisinya, nggak akan berpengaruh ke stunting kan gitu. Nah, tapi kemudian pas kita masuk ke research gap-nya Mas ini agak lompat karena ini ngomongin soal income. Padahal tadi ini nggak ada ngomongin soal income. Di review jurnal 2, jurnal 1 juga Pak Arianto Panturu kayaknya nggak ngomongin soal income deh. Ngomonginnya soal apa tadi? Iya Pak, saya yang terlalu lompat, ya mohon maaf Pak sebelumnya. Iya. Jadi ini menarik. Kalau benar bahwa emang selama ini studi soal stunting ya, Y-nya jadinya. Ya, Pak, soal stunting di Indonesia ini misalnya mengabaikan faktor income, nah ini jadi menarik gitu loh. Jadi untuk diteliti, seandainya seperti itu memang ya, karena kan ini kan systematic related review-nya kan global ya, di seluruh berbagai negara di dunia kan ya, betul ya? Iya, berbagai negara dengan pendapatan rendah dan menengah, Pak. Nah, iya. Kalau Mas Adrian mau nyari ya, saya sempat kemarin nyari ada yang sudah melakukan systematic review untuk masalah stunting, Mas, khusus di Indonesia. Sudah ada yang melakukan. Coba nanti dicari ya. Jadi Mas Andri bisa enak tuh. Sudah banyak yang meneliti soal stunting soalnya gitu loh. Jadi sudah ada yang melakukan systematic review. Coba dibaca lagi.
nanti gimana hasilnya bisa nanti bisa tetap ya kalau emang betul apa namanya hipotesis Mas Andri bahwa memang income ini yang ditinggalkan. Jadi ini menarik kalau dibahas karena nggak ada yang bahas soal income atau sedikit. Monggo silahkan. Tapi kita perlu konfirmasi apakah betul memang income ini adalah variabel yang ditinggalkan dalam penelitian soal stunting di Indonesia. Jadi tolong dicari ya di paper yang systematic literature review atau meta analisis soal stunting khusus di Indonesia. Gitu ya Mas Andri ya. Siap, Pak. Ya, good. Thank you, Mas Andri. Terima kasih, Pak, Yuk, atas sama-sama. sarannya. Yuk. Silakan berikutnya Akdiat ya, Pradipta. Ya, silakan Akdiat, Pradipta. Iya Pak, sebentar Pak. Saya minta tolong Mas Adrian untuk share screen Pak. Mas Adrian, Mas, mohon maaf. Ya. Oh iya, sebentar. Mohon maaf Pak, saya nggak pakai lab hujan Pak. Oke, nggak apa. Kalau misalnya nggak ada yang di-share nggak apa-apa, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Saya megang kok hanya itu Akdiat. Makanya kemarin kan Akdiat. Saya kemarin Pak. Ya. Judulnya apa kemarin? Tugas metodologi. Kesempatan Samsu. Ini akhir ini ya soal apa nih pengaruh pasar HSG. modal HSG. Silakan diceritakan gimana papernya yang dibaca apa, terus gimana kesimpulannya. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tugas minggu ke-11 hari ini, saya mengambil 2 jurnal. Yang pertama, ini ada jurnal analisis pengaruh eksternal dan internal terhadap IHSG di 5 negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Periodenya 2004 sampai 2018. Nah, untuk penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, Pak. Yuk silakan Mas, langsung aja yang agak cepat aja apa yang ditemukan gitu kan. Apa Hasil yang ditemukan bahwa dari faktor eksternal ini yang diambil itu Pak, ada internal itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi Pak. Sedangkan kalau dari eksternal itu ada harga minyak dunia sama indeks Dow Jones, itu dari eksternalnya Pak. Nah, untuk penelitian ini menggunakan random effect model dengan software Eviews Pak. Jadi hasil dari penelitian ini menemukan bahwa IHSG itu variabel IHSG signifikan terhadap variabel minyak dan indeks Dow Jones dan berpengaruh positif Pak. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut tidak Pak. Nah, untuk model regresi yang digunakan Pak, dependent variabelnya tetap IHSG Pak, tapi dari 5 negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand, Filipina dalam satuan nilai tukar Pak. Jadi yang apa terus yang, sedangkan untuk yang signifikan ya, apa Pak? jadinya ya apa yang eksternal apa yang internal? Yang kalau yang eksternal yang signifikan itu harga minyak dunia sama indeks Dow Jones Pak. Emang cuma 2 kan? Emang dia pakai berapa lagi eksternalnya selain 2 itu? Ada lagi yang lain? Ini aja Pak. Kalau penelitian ini jadi aja Pak. Eksternalnya dua-duanya signifikan ya. Kalau yang internalnya? Ya, kalau internalnya itu GDP sama inflasi juga signifikan Pak. Jadi semua signifikan ya, nggak ada yang signifikan. Ya, iya Pak. Sorry Pak, untuk GDP yang nggak signifikan Pak. Mohon maaf. GDP-nya nggak seberapa signifikan. Inflasi tetap signifikan, oil sama indeks Dow Jones-nya Pak. Seperti itu Pak. Oke, lanjut. Seperti itu Pak. Tapi ini penelitian ini dilakukan dengan
random effect model, Pak. Sedangkan untuk review jurnal yang kedua saya itu pakai stock market volatilitas return analysis dengan metodenya itu dia menggunakan GARS, Pak. Jadi dari systematic review yang ada di sini, dia ini meneliti tentang 50 makalah yang berbeda, Pak. Periodenya itu dari 12 tahun, yaitu 2008 sampai 2019. Sama tetap istilahnya dia itu meninjau juga volatilitas, Pak. Cuman kalau yang di jurnal sebelumnya itu menggunakan random effect model dengan EFUS, sedangkan ini menggunakan GARS, Pak. Dan dari penelitian yang di systematic review ini ditemukan bahwa GARS ini merupakan metode yang paling sensitif, Pak, untuk penelitian tentang volatilitas ini, Pak. Seperti diketahui hanya satu aja yang tidak Pak, penelitian yang hanya satu yang tidak bisa efektif terhadap GARS ini, Pak. Tapi hampir dari semua penelitian dari 50 ini hampir semuanya Pak, paling efektif menggunakan GARS seperti itu, Pak. Jadi untuk review jurnal yang tentang sistematik literatur ini saya dapatnya itu bukan dependent variabelnya berbeda, tapi metodenya aja, Pak, yang digunakan itu menggunakan GARS yang direkomendasikan seperti itu, Pak. Terus untuk research gap-nya dari penelitian sebelumnya, Pak, kan untuk faktor internal eksternal sudah kita ketahui bahwa yang digunakan itu adanya GDP, inflasi, GDP dan inflasi untuk faktor internal dalam negeri. Untuk faktor eksternalnya saya akan menambahkan ada faktor yang pertama itu harga nikel sama harga timah, Pak. Kenapa saya memilih harga nikel sama timah? Data yang saya gunakan itu rencana itu range-nya tahun 2000 sampai 2020. Karena pada saat setelah krisis pandemi ini, Pak, harga nikel sama harga timah menjadi lebih harga nikel sama timah itu lagi naik-naiknya dan sangat berpengaruh banget, Pak, seperti itu. Dan juga kalau untuk kenapa saya juga pakai range harga tahun 2000 sampai 2020, pada tahun 2018 di situ harga batu bara sama harga batu bara itu lagi anjlok-anjloknya sama harga minyak. Jadi di situ saya ingin meneliti volatilitasnya juga, Pak, seperti itu, Pak. Jadi ada perbandingan bahwa apakah saya ingin meneliti di 2018 itu apakah harga minyak sama batu bara itu bakal signifikan terhadap IHSG-nya, ataupun kebalikannya bahwa tahun 2020 atau 2018 sampai 2020 ini ada shock-nya itu terhadap harga nikel itu ada nggak, Pak? Karena sekarang kan nikel lagi harga booming-boomingnya, harga naik-naiknya seperti itu, Pak. Kurang lebihnya, mohon maaf, Pak. Oke, Mas sama ini tadi. Akdiat, Pak. Akdiat. Ini masalahnya masih sama kayak Menggalu, ini belum move on ya. Karena masalahnya. Ini kenapa mau dihubungkan antara pasar komoditas dan pasar saham? Itu kan dua pasar yang berbeda kan, Mas? Iya, Pak. Ya. Ya kenapa nggak misalnya kan studinya juga kalau kita lihat itu kan bahasnya kan faktor makro, ya kan? Iya, faktor terhadap IHSG gitu kan? Iya, seperti itu, Pak. Iya kan? Nah ini juga eksternal, di sini adalah eksternal yang di sini harga minyak dunia, ya kan? Sama satu lagi harga saham. Ya kan? Jadi ini masih belum oke. Ini Mas, logikanya jelas nang aku Mas. Yang aku ngomong bodoh ya. Apa sih IHSG ini mempengaruhi logikanya setiap gimana? Enggak apa-apa, ya Pak. Gimana? Mohon maaf kalau bahasa saya agak gimana kok kita itu mempengaruhi gitu? Apakah orang yang investasi dari pasar komoditas itu lari dari pasar IHSG ke komoditas gitu kan? Dia punya investasi saham, sekarang nikel bagus, aku tak jual sahamku, aku tak lari ke beli nikel aja gitu. Untuk di kayak emas kan, kan pasar komoditas itu kan macam-macam Mas, isok minyak ya kan, bisa nikel kan, itu kan pasar komoditas kan intinya kan, jualan komoditas toh, ya kan, ya sama aja kan, kalau saham kan jualan saham ya kan. Ini mau mengelingkan dua pasar gitu kan, padahal nggak tahu kalau di pasar saham itu kan banyak sahamnya Mas.
indeks harga saham gabungan adalah ukuran Iya, yang Pak. Ada banyak, Pak. jadi satu, ya kan? Nah, saya tanyain, pasar komoditas ada nggak yang kayak IHSG Iya, Pak. itu? Ada nggak indeks yang merangkum semua komoditas jadi satu? Eh, Oh, nggak ngerti, aku nanya, yang aku bukan. jadi kayak kalau enggak, Pak. Jadi kan kalau untuk pergerakan IHSG kan biasanya kita untuk apa ya? Kita untuk ambil kasarannya kan kita ngambil dari kekuatan LQ45-nya, Pak. LQ45. Nah, LQ45 itu ada berbagai sektor, ada sektor finance itu biasanya diisi dominan dengan perbankan, sektor consumer yang biasanya diisi kayak Indofood dan kawan-kawan, Pak. Dan ada sektor pertambangan, Pak. Nah, pertambangan itu istilahnya kayak golongan perusahaan-perusahaan kayak perusahaan emas, perusahaan minyak dan perusahaan tambang lainnya. Nah, kenapa saya kok ambil kayak indeks harga dunia kayak tadi, Pak? Soalnya untuk beberapa sektor misalnya kita ngambil contoh krisis pada tahun 2008, Pak. Kan krisis 2008 yang dihantamkan itu kurang lebih adalah sektor perbankan, Pak, yang lagi hancur-hancurnya. Jadi di sana kayak terjadi ras besar-besaran dalam penjualan, Pak. Sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor yang agak kuat dalam harganya, Pak, seperti itu. Jadi kayak harga-harga seperti harga emas dan itu mempengaruhi bahwa oh ternyata kalau misalnya ini apa ya pandangan investor ya Pak. Pada saat harga minyak naik berarti perusahaan itu harga nilai perusahaan tersebut akan naik seperti itu Pak. Kalau misalnya harga nikel naik kita anggap aja kita kemarin ambil simple yang apa namanya project baterai dari Tesla yang nikel di apa pembangunan smelter di Indonesia Pak. Seperti itu. Pada saat pembangunan smelter di Indonesia harga nikel sendiri lagi booming di Indonesia Pak. Dampaknya seperti apa contohnya Pak ya? Itu harga perusahaan Antam dari harga 700 sekarang menjadi harga 1.300. Seperti itu sih Pak contoh kasarannya menurut pandangan saya seperti itu Pak. Oke. Sekarang harga nikel itu apakah ada harga negara atau harga dunia? Harga dunia Pak. Jadi nggak ada ya harga nikel Indonesia nggak ada kan berarti? Oh, nggak ada Pak. Kita ngikuti pangsa harga dunia. Oke, good. Nah, sekarang saya tanya lagi. Nah, kalau Anda dihubungkan antara harga nikel dan harga saham perusahaan yang memang menambang atau memproduksi nikel, make sense kan Mas ya, nyambung kan? Dampak. Iya, nyambung, Pak. Ya, kalau kita ngomongin IHSG kan banyak sektor, banyak perusahaan gitu loh. Nah, itu jadinya terus habis itu kembali lagi apa sih yang mau kita kalau misalnya indeks harga saham harga nikel naik, oke lah itu mempengaruhi IHSG itu kan ya logika dasar ya semua orang kan tahu itu ya. Maksudnya kan terus yang mau dibuktikan atau mau dibantah apa dengan studi ini? Narasi apa yang mau diubah di publik ya atau narasi baru yang mau dikenalkan apa gitu dengan studi ini? Apakah misalnya ya ini yang saya tahu ya harga kalau komoditas naik itu kan ada dua kemungkinan kan. Ada yang sifatnya itu gorengan. Jadi bubble istilahnya kan ya. Gelembung habis hilang. Ya kan kayak kalau di Indonesia kan harga komoditas itu kan ya komoditas kayak apa namanya itu lidah mertua, airwana, lohan, ini kan ya. Yang cuma habis gitu kan. Atau emang ini real, naik jangka panjang emang naik terus emang gitu. Nah, itu Pak. Nah, ya kan? Nah, itu baru menarik ya kan untuk ada ini mana nih? Ini beneran karena emang sektor ini perspektif dalam jangka panjang atau hanya main goreng-gorengan aja ya. Ya kan? Nah, ada dua kemungkinan kan. Nah, itunya loh. Itunya nggak ada dramanya gitu, Mas. Kalau harga nikel naik terus perusahaan yang produksi nikel ya otomatis lah. Kalau enggak malah aneh kan gitu kan. Kenapa kok harga nikel naik tapi ini nggak naik kan gitu kan. Nah, kalau itu terjadi bakalah menarik. Tuh, kenapa ini kok ternyata nggak selalu ya kalau harga komoditas naik tapi ini nggak naik. Kenapa ini? Nah, itu jadi menarik kalau diteliti gitu kan. Kayak gitu Mas. Jadi itu loh penelitian tuh harus ketemu itunya maksud saya kontroversinya. Drama gregetnya Pak. Ya Pak. Dramanya di mana dramanya gitu loh. Ya kan kita menonton tuh kan drama. Iki siapa ki penjahate? Siapa sing mati iki? Kayak misalnya nonton Harry Potter iki gitu kan ya. Nah ini makanya jadi kita bikin skripsi itu kayak bikin novel gitu Bapak Ibu. Kalau nggak ada dramanya ya lempeng-lempeng aja males ceritanya gitu loh. Tapi ada dramanya gitu. Siapa yang tersangkanya, siapa yang bunuh ini, siapa yang mati. Oh, iso iki ya, kan seru gitu. Lek wis mesti iki ketok. Nah, kan enggak seru gitu loh ya. Jadi tolong dipikirkan lagi ya Mas ya. Jadi
apa namanya dicari kontroversinya, dicari di mana itunya. Tadi saya sudah ngasih clue ya. Soal apa namanya ada penelitian soal boom and mana bubble, mana yang nggak bubble gitu ya. Kayak gitu. Kayak di Amerika kan itu ya soal mortgage ya. Itu kan juga bubble kan. Oh, meningkat pesat ternyata bodong gitu kan. Nah, hanya sesaat aja, Pak. Nah, bisa nggak kita misalnya untuk memprediksi ini? Misalnya membandingkan booming nikel dengan booming mortgage misalnya. Iya, Pak. Siapa? Gitu. Kita misalnya apa model yang dipakai untuk memprediksi nikel, ya, jadi kita bisa, ini bisa menemukan sekian persen kemungkinan bubble, sekian persen ketemu kemungkinan nggak bubble. Nah, karena ini trennya ternyata mirip sama pertama kali saham.com kayak gini. Nah, kita bisa cerita kayak gitu tuh seru gitu loh, kayak bisa kayak gitu, ya kan? Iya, Pak. Gitu ya, Mas. Silakan dikodok lagi ya, Mas. Silakan lanjut. Untuk Pak, mungkin saya mau ingin bertanya juga, Pak. Apakah penelitian saya ini bakal lebih menuju ke manajemen keuangan atau saya takutnya nanti pada saat saya melanjutkan lebih mengarah ke keuangan takutnya gitu, Pak? Apakah saya benar-benar udah pas di makro untuk sisi ekonomi pembangunan apa memang penelitian saya ini agak terlalu manajemen keuangan ya, Pak? Oke. Sekarang ini saya ngasih pencerahan buat teman-teman semua ya. Ekonomi itu sudah bergeser dari suatu ilmu yang spesifik ya, ilmu subjek. Dan itu kayak ilmu kesehatan, pendidikan. Jadi apa namanya ngurusin subjek khusus ya kan. Kalau dulu kan ekonomi ngurusin apa? Ngurusin uang, ngurusin pendapatan gitu kan, harga gitu. Menjadi ilmu metode. Kalau ilmu metode kayak statistik gitu, itu dipakai di mana? Mau ilmunya kedokteran, mau ilmunya ekonomi, mau sosiologi, kepakai terus kan karena ilmu alat. Nah, ekonomi itu dari ilmu subjek menjadi ilmu alat sekarang. Jadi karena itu masalah paradigma berpikir. Nah, selama dalam suatu konteks permasalahan itu ada pengambilan keputusan, ya kan, yang melibatkan pertimbangan cost and benefit, disitulah ada ekonomi bisa masuk. Makanya itu ada namanya economics of marriage, economics of education, environmental economics, ya kan, health economics. Jadi ekonomi sudah masuk ke mana-mana gitu. Bahkan soal pernikahan ada yang studi soal dating market. Bagaimana orang itu memilih pasangan di Tinder gitu loh. Ya kan? Itu kan cost and benefit juga gitu loh. Ini nanti wah ceweknya keren, ini wah kalau keren kudu ngoyok nguber-ngubernya ya kan. Nah, transaction cost gitu loh. Wah kalau cewek sih nggak terlalu ayu aja tapi gampang dideketin. Nah, karena lebih gampang ongkosnya lebih kecil. Nah, kayak gitu loh. Iya, Pak. Gitu. Jadi ini tergantung teori yang dipakai. Mau jadi penelitian manajemen atau mau jadi penelitian ekonomi tergantung. Kayak tadi juga ada juga teori economics of marriage, ada economics of children. Jadi suatu model yang menjelaskan jumlah anak dalam keluarga, ya kan, anak sebagai investasi, ya kan, hanya model anak ada kosnya biaya pendidikan, biaya makan, biaya sandang pangan, tapi ada itu returnnya bisa dalam bentuk nanti income masa depan, jaminan hari tua, bla bla. Yang itu jadi model yang bisa menjelaskan jumlah anak dalam keluarga, gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke teorinya. Nah, kalau sampean teori yang sampean gunakan untuk menjelaskan fenomena ini teori ekonomi, maka nggak peduli bidang apapun yang Anda pakai, itu tetap disiplin ilmu ekonomi gitu loh. Jadi hati-hati dengan teori yang digunakan, itu aja. Kalau bidangnya bebas. Ada juga economics of law loh. Law and economics juga ada, studi soal hukum itu bisa juga dalam ekonomi. Religion economics juga ada sekarang. Jadi ekonomi itu nggak terbatas ya bidangnya, gitu loh. Ya, jadi hati-hati jangan menggunakan teorinya. Saya kemarin sudah ngasih hints ya soal aset teori kan, aset pricing. Ya, udah saya udah baca Pak. Ya. Aset pricing Pak, saya sudah baca Pak. Saya sudah dapat. Ya kan bagaimana menentukan harga aset kan ya dengan pendekatan harga aset teori memang ekonomi naik. kan. Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yuk lanjut. Terima kasih Pak pencerahannya. Oke. Terakhir ya, ini apa namanya? Kita slow aja nggak apa-apa, yang penting kualitasnya aja. Yuk silakan, berikutnya siapa nih? Budianto. Silakan Pak Budianto. Ini terakhir ya untuk pertemuan hari ini. Ini pertemuan sampai 14 tetap saya kok yang ngurusin. Jadi apa? Silakan Mas Budianto. Baik, gini Pak, kemarin kan saya rencananya itu
meneliti tentang elastisitas antara kapital dan antara tenaga kerja dan kapital di industri besar dan industri sedang di Pulau Jawa. Lalu saya menemukan literatur di jurnal yang Bapak berikan kemarin, International Journal of Production, perihal produktivitas tenaga kerja produksi, tenaga kerja non produksi, dan modal. Nah, berikut ini jurnal ini membahas penelitian pengaruh relatif sumber daya input terhadap produktivitas pabrik di berbagai negara, yaitu ada 16 negara dan 508 pabrik untuk membandingkan dan memperkirakan produktivitasnya sumber daya input antar negara. Tujuan penelitian ini, apa pengaruh relatif dari 3 sumber input produksi, tenaga kerja non produksi, dan peralatan atau modal terhadap produktivitas. Pengaruh relatif dari sumber produksi berbeda di setiap negara, dan bagaimana elastisitas relatif setiap masukan input. Metode penelitian ini menggunakan fungsi produksi COP12. Berikut rumusnya, pengumpulan data ini dikumpulkan oleh grup riset manufaktur global dalam upaya pengumpulan data ekstensif di seluruh dunia. Hasil dari jurnal ini, secara umum pekerja produksi memiliki elastisitas yang lebih rendah daripada pekerja non-produksi atau peralatan modal di sebagian negara yang diteliti. Kesimpulannya bahwa pabrik lebih membutuhkan tenaga kerja non-produksi untuk mendukung keluarannya. Lalu investasi dalam peralatan modal berdampak besar pada output di negara maju. Di negara-negara bertengah, mereka sangat dipengaruhi oleh kerajaan Inggris yang memiliki tingkat elastisitas pekerja non-produksi yang lebih tinggi daripada kebanyakan negara lain. Lalu di jurnal meta-analisis, saya menemukan dengan judul apa yang menentukan elastisitas pengganti antara modal dan tenaga kerja dengan penulis Michael Knobloch pada tahun 2020. Jadi jurnal ini masih baru, Pak. Lalu makalah ini memberikan tinjauan komprehensif pertama dari literatur empiris dan teoritis tentang penentu elastisitas substitusi modal dan tenaga kerja. Makalah ini juga menggunakan fungsi produksi CES, 2 masukan atau 2 input, dengan menyajikan 4 pengamatan singkat yang merangkum literatur empiris tentang estimasi sigma. Motivasi utama pengamatan ini berfokus pada penentu potensial dari substitusi modal dan tenaga kerja, yaitu pertama, dengan meninjau beberapa pendekatan untuk microfoundation untuk produksi di mana elastisitas substitusi diperlukan sebagai parameter teknologi murni. Kedua, menguraikan konstruksi elastisitas agregat substitusi dalam kerangka multisektoral dan menyelidiki ketergantungannya pada substitusi intra dan antar sektor yang mendasarinya. Ketiga, membahas pengaruh kerangka institusional pada faktor tingkat substitusi. Secara keseluruhan, survei ini menyoroti bahwa efektivitas elastisitas substitusi yang biasa diperkirakan dalam studi empiris umumnya bukan dalam parameter yang tidak dapat berubah, tetapi tergantung pada banyak teknologi, non-teknologi, dan faktor penentu pelembagaan. Lalu kontribusi survei ini ada 3 hal yang didiskusikan, yaitu pertama, makalah ini meringkas literatur empiris tentang estimasi sigma pada 4 pengamatan singkat. Pengamatan ini menggambarkan heterogenitas yang berbeda dalam perkiraan empiris di seluruh industri, satu negara, serta dari waktu ke waktu, sehingga memotivasi penelitian yang lebih dalam tentang faktor penentu potensial sigma. Oleh karena itu, pada kontribusi kedua, yaitu meringkas secara kritis meninjau literatur yang ada tentang determinasi elastisitas substitusi antara kapital dan tenaga kerja. Makalah ini membangun struktur yang disediakan oleh dugaan Higgs dan membedakan antara 3 konsep substitusi faktor berbeda, yaitu konsep pertama memperlakukan elastisitas substitusi sebagai parameter teknologi murni yang lazim biasa digunakan di perusahaan satu sektor. Yang kedua, perihal AES, agregat elastisitas substitusi, didasarkan pada gagasan substitusi intra dan antar sektoral dalam kerangka kerja multisektoral. Yang ketiga, memperhitungkan bagaimana kerangka kelembagaan mempengaruhi substitusi faktor. Konsep ini menggambarkan keefektifan elastisitas substitusi atau ES yang biasa dikerjakan dalam studi empiris. ES mencakup substitusi teknologi dan substitusi komoditas non-teknologi yang keduanya dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan. Lalu kontribusi ketiga, yaitu untuk setiap determinan, makalah ini menilai potensi untuk menjelaskan bagian dari heterogenitas dalam perkiraan sigma seperti yang dirangkum oleh pengamatan empiris. Secara keseluruhan, penilaian kami mendukung saran Pak Filos untuk memperlakukan elastisitas substitusi yang efektif sebagai endogen.
berikut 4 pengamatan singkat, yaitu Oke Mas, estimasi langsung sigma di skip. pada tingkat Jadi jadinya agregat gimana? atau Jadi oke ini kan ekonomi AS dicirikan oleh heterogenitas. technical ya. Jadi gimana jadinya? Oke. Jadi gini, tadi kan menurut meta analisis itu kan yang Bapak baca kan perihal apa yang menentukan, ya. Ya. Kan tadi di meta analisis itu kan perihal apa yang menentukan elastisitas substitusi antara tenaga kerja dan kapital ya Pak ya. Nah, tadi kan antara tiga itu kan sebagai faktor teknologi murni antar sektor, habis sama faktor kelembagaan. Lalu di sini pengamatannya kan rencana jadi proposal penelitian saya itu mungkin mengambil gap untuk menghitung elastisitas dan agregat elastisitas substitusi pada sektor industri besar dan industri sedang di Pulau Jawa dengan masukkan 3 input, karena di dalam jurnal meta analisis itu ada saran bahwa banyak penelitian perihal elastisitas antara tenaga kerja dan kapital itu banyak dilakukan di negara maju, tapi akan berbeda halnya bagaimana jika dilakukan di negara berkembang. Berhubung Indonesia negara berkembang, makanya saya mengambil gap di situ. Lalu kedua, kebanyakan elastisitas menghitung elastisitas itu masukannya cuma 2 faktor input. Jadi saya rencana bagaimana kalau menggunakan 3 masukan antara tenaga kerja, kapital, dan energi untuk mempengaruhi output pada industri besar dan industri sedang di Pulau Jawa. Begitu rencana saya, Pak. Nah, terus yang tadi kan systematic meta analisisnya kan sudah dikasihkan sama itunya. Apa sih gap yang dalam penelitian bidang ini gitu kan. Nah, mana yang mau diambil sama Mas Budi? Ada yang soal kelembagaan tadi yang mau diambil apa? Ada yang mau diambil enggak? Kan udah dikasih tahu tuh. Kalau saya sih rencananya, ya, kalau pertama kan perihal hasilnya itu kan beda antara negara maju dan negara berkembang. Makanya saya mengambil Indonesia kan Pak, negara berkembang. Lalu perihal kan untuk itu Pak antara lintas sektor agregat elastisitas substitusi murni di antara 2, saya mengambil 2 yaitu di industri besar dan industri sedang di Pulau Jawa. Jadi secara lintas sektornya itu dengan mencoba masukkan 3 input itu seperti apa gitu Pak. Nah ya, kalau ini ditarik dari studinya yang tadi yang data review itu kan ini mengisi gap yang mana ini? Studinya Mas ini mengisi gap mana yang di kan sudah dibantu kan dalam ada beberapa gap kan. Ya, karena saya pakai 3 faktor itu Pak, 3 masukan itu untuk melihat elastisitas substitusi antara tenaga kerja, kapital, dan energi seperti itu Pak. Itu kan sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya ya. Yang membedakan punyanya Masnya kalau di situ dituliskan katanya belum ada sih Pak yang menggunakan 3 masukan gitu Pak. Makanya saya di level dunia atau di Indonesia. Iya. Kan ada apa 3 hal. Secara meta analisis itu kok katanya sih disarankan tidak ada sih Pak. Maka disarankan bagaimana? Iya nggak ada gitu sih Pak. Lalu banyak dilakukan itu di negara maju sih Pak, di negara berkembang kemungkinan hasilnya beda itu juga belum ada juga. Saya lihat di BS itu kok belum ada juga ketemu elastisitas antara kapital dan juga tenaga kerja seperti itu Pak. Berarti yang nomor 3 bagaimana tuh? Yang mana nih? Saya gapnya kan ada 3 kan ya. 1 ya 2 meringkas kritis indikator kedua AS intera dan sektoral, ketiga bagaimana kerangka kelembagaan. Yang kerangka kelembagaan nggak diambil. Ya, saya masih belum paham sih Pak maksudnya kerangka kelembagaan atau apa, sama microfoundation itu juga saya masih belum paham juga. Mana ini ya? Yang saya nggak dapat ya. Ini di mana halaman apa tuh paragraf keberapa tadi yang soal tadi yang katanya nggak ada yang mengestimasi 3 itu mana tadi? Oh, di sini saya cantumkan sih Pak. Ya. Kan kemarin sudah saya kasih screenshot ya Mas ya, kalau nggak salah. Iya pernah itu Pak. Iya, kan ada 4. Kan ini papernya saya bacain ya. 4 ya, makanya itu ada. Ya ada 4 itu yang terakhir kan faktor kelembagaan itu Pak. Ya, list of possible extension and input. Jadi ini papernya Mas Budi ini istimewa nih karena dia sudah membantu ada 4 gap. Jadi ada daftar kemungkinan pengembangan dan
improvement ya dari untuk studi masa depan. Yang satu soal empiris, soal estimasi CES gitu ya. Soal developing countries. Jadi negara berkembang masih sedikit. Nah, oke, ini udah memenuhi gap yang pertama nih kan, negara berkembang masih sedikit. Jadi untuk perbedaan. Kalau secara agregat itu kan lintas sektor ya Pak, kalau agregat itu Pak ya. Agregat itu lintas sektor. Kan ya. Kalau di situ kan negara. Iya, contoh kalau di contohnya di AS itu sektor pertanian, manufaktur sama jasa sih Pak kalau contohnya itu. Kalau di sektor industri besar sama industri sedang gitu itu dianggap lintas sektor nggak Pak itu Pak ya? Ya itu makanya itu bisa menarik itu. Ada nggak studi sebelumnya yang kayak gitu, yang membedakan, ya kan sektor industri kan, ini kan soal skala usaha ya. Iya. Nanti juga menarik gitu, dilihat apakah itu bisa dianggap sebagai sektor. Lalu 3 input itu juga masih jarang juga sih Pak. Cuman nggak tahu nanti menurunkan rumus CES-nya itu kayak gimana, itu juga masih belum tahu juga. Oke. Kan karena kalau untuk CES itu kan non linear, kan sulitnya kan kalau menghitung pasti dilinearkan dulu itu kan Pak. Ya, jadi itu ya apa namanya soal disagregasi ya. Jadi main di level industri besar dan kecil ya. Industri besar dan sedang Pak ini Pak. Besar dan sedang. Oke. Yang untuk sektornya gimana? Mau estimasi sektoral nggak? Enggak. Yang mana Pak? Yang sektoral. Nggak dibahas. Ya rencana sektoral tuh kalau boleh diberitahu sektoral itu kayak gimana Pak? Antara sektor industri, kalau industri besar sedang tuh tetap dianggap satu sektor ya Pak itu Pak ya? Iya kan skala usaha. Mungkin kalau sektor kan sektor manufaktur ya kan, soal industri makanan, industri itu logam gitu kan. Jadi kalau sektor makanan itu lintas sektor Pak ya, sektor makanan, sektor. Jadi ini disarankan pakai lebih dari dua input ya. Jadi ini dimasukkan aja nih ya, yang apa namanya dalam papernya tadi ini dimasukkan 4 hal ini dibahas gitu loh. Gitu. Ya, jadi ini kan ada sektor spesifik gitu kan, spesifik. Nah, itu juga bisa menarik. Karena juga mau lintas sektor sih Pak. Menurut saya gini, kalau lintas sektor sudah banyak kayaknya, ya kan? Gitu, jadi untuk cross industri, cross sektoral, ya itu juga jadi menarik sih. Kan ini kan dalam paper ini kan ada banyak kan referensinya kan di paper ini ya kan. Iya. Nah, cek aja gitu loh. Ada nggak yang bahas soal industri besar, industri kecil? Misalnya kalau nggak ada jadi menarik gitu. Selama ini hanya dibahas di level sektor. Kalau ini kalau besar kecil bukan sektor tapi skala usaha kan. Skala usaha. Tapi juga itu agak problematik kita. Kalau di Indonesia itu apa besar kecil tuh? Indikatornya apa? Kalau biasanya sih itu Pak jumlah tenaga kerja sih Pak. Lah iya. Jumlah tenaga kerjanya telu tapi omsetnya ratusan miliar itu masuk kecil. Nah, itu yang susah diperdebatkan. Itu kan dia capital intensif berarti. Nah, besar kecil itu bisa jadi jumlah tenaga kerja. Nah, harusnya kan dari size kan. Nah, itu bakal panjang debatnya nanti kalau mau itu. Jadi mendingan sih paling aman ya tadi aja sektoral gitu loh. Kecuali kalau coba lihat kalau di level internasional tuh ada nggak kriteria besar kecil gitu kan, apakah dengan omset dengan apa gitu kan. Nah itu besar panjang tapi paling enggak kan yang gap yang di situ pertama kali ini ngomongin soal negara berkembang ya kan. Itu makanya itu perlu poin-poin yang 4 poin ini harusnya dimasukkan di sini Mas, kan nggak masukkan di sini ya, masukin. Jadi satu ini gap yang mau diisi satu negara berkembang ya kan. Yang kedua itu masalah inputnya lebih dari 2 ya kan. Inputnya mau pakai 3 input ya kan, pakai apa ya satu lagi, energi atau M juga kelihatan nggak pakai M. Nah, yang ketiga ini apa, antar industri ya kan. Industri juga nanti dapat industrinya, industri apa, industri milihnya apa ya kan, apa ada juga industri high tech low tech gitu kan, ya kan, atau yang ya apa itu
Jadi ya udah dua lah, yang pasti dua, yang lainnya belum tahu. Yang satu negara berkembang, yang satu inputnya sudah lebih dari 2. Ya itu 2 sudah cukup lah menurut saya. Nah, kalau mau tambah itu 2 lagi. Yang 2 ini nggak tahu nih. Sektoral ini aku juga nggak paham di sini sektoral seperti apa. Atau misalnya tadi masalah apa namanya? Masalah apa tadi? Masalah institusi ya. Kalau di sini tuh institusi contohnya kasih contoh misalnya kayak itu serikat buruh gitu. Ya kan? Pengaruh dari kebijakan serikat buruh atau kebijakan misalnya apakah kebijakannya ikut liberalisasi perdagangan enggak? Nah, gitu. Nah, itu bisa kalau di Indonesia misalnya kan misalnya kayak UMK. Apa tuh? Upah minimum, tau enggak? Kan ada UMK kan ya, ada UMP. Ya. Mas Budianto, ngerti ya? Ada juga UM sektoral, paham nggak UM sektoral? Nah, UM sektoral itu banyak di Jawa Barat. Jadi upah minimum untuk industri logam, upah minimum industri makanan itu beda. Jadi ada upah minimumnya based on belum semua provinsi, semua kabupaten itu pakai kayak gitu. Kalau nggak salah Jawa Timur per tahun ini nggak salah itu mau memunculkan upah minimum sektoral. Gitu. Nah itu bisa melihat ini Jawa Timur ya sebagai provinsi yang hanya memperlakukan UMR ya sampai UMK aja yang umum dibandingkan sama Jawa Barat mungkin ya kan yang menerapkan UMK sektoral. Nah kan sudah perbedaan institusi kan. Kalau di sini kan gitu. Contoh institusi itu kan gitu. Institusi itu masalah kebijakan, ya kan masalah ada liberalisasi perdagangan, ada serikat buruh. Itu kan kebijakan upah kan masalah institusi. Ngefek nggak perbedaan itu dibandingkan provinsi yang UMR-nya nggak sampai ke sektoral, ya kan? Ya enggak gitu. Itu misalnya kayak gitu. Kalau mau dibandingkan dua daerah aja gitu. Nah, kalau sektor alasan itu Pak ya contohnya. Iya, contohnya dibandingkan karena perbedaan institusinya gitu loh. Kalau sektoral tuh saya yang bingung tuh apa dasar yang digunakan untuk memilih sektornya. Itu yang repot menurut saya. Kalau kenapa kok bandingkan makanan sama elektronik misalnya? Kenapa nggak logam? Nah, logam sama misalnya apalah industri berbahan kayu misalnya. Kan susah kan justifikasinya gitu loh. Tapi kok tadi kan enak kalau daerah kan jelas, daerah ini jelas ini nggak pakai upah minimumnya nggak sampai sektoral, ini sampai sektoral. Nah kan sudah jelas gitu alasan pemilihan daerahnya ya. Itu sih. Tapi kalau Masnya punya argumen nggak apa-apa pakai mau membandingkan sektoral, tapi harus dicari dulu argumennya. Oke, itu mungkin untuk kita lanjutkan minggu depan ya, hampir jam 3. Untuk next week tolong diupdate datanya. Jadi saya minta teman-teman semuanya baik yang udah presentasi maupun belum sudah mulai mencari datasetnya, mendownloadnya, ya kan? Saya ingin minggu depan bisa menunjukkan deskriptif statistik, ya dari variabel Y-nya. Variabel Y kan variabel utama kan? Gitu kan variabel yang mau dijelaskan. Jadi minimal Anda bisa tunjukkan ke kelas data Anda itu ada. Kalau data Anda nggak ada, ya penelitian Anda nggak bisa dilakukan. Ya. Nggak ada kalau secanggih dan sekeren apapun idenya, kalau nggak ada datanya nggak bisa dilakukan. Jadi itu ya minimal variabel Y-nya, deskriptif statistiknya di presentasi kelas untuk minggu depan. Ya, yang teman-teman yang belum presentasi hari ini dengan mendengar teman-teman yang sudah presentasi harusnya Anda belajar banyak. Bagaimana mengkonsepsi penelitian Anda. Kalau mau direvisi silahkan. Bagus malahan. Jadi jangan sampai menunggu audiensi sama saya baru direvisi gitu loh. Nggak perlu. Oh iya ya. Kalau Anda ini kayak rumusan masalahnya podo ya Pak Darno deh. Nggak jelas lagi fokusnya kemana. Nah, kayak ini sama kayak masalahnya sama seperti Mas siapa tadi Budianto deh. Silahkan direvisi ya. Jadi belajar dari kesalahan orang lain ya. Oke. Ya Pak. Jadi direvisi ya, soalnya punya saya itu banyak silakan direvisi, silakan. Ini nggak penting ya. Misalnya tugas itu kan dalam proses itu kan belajar ya. Jadi nggak apa, nggak salah itu nggak masalah. Jadi jangan saklek. Oh itu. Jadi kita dinamis di sini. Oh salah ya ganti revisi gitu loh. Ya kan. Yang saya nilai ini tugas saya akan bandingkan tugas yang Anda kirimkan pertama sama terakhir. Ada bedanya nggak? Nah, nanti kalau wah signifikan kayak
progresnya ya, saya kasih nilai bagus gitu loh. Kalau ini akhir sampai pertama pada wae nggak ada perubahan, berarti kan nggak belajar gitu kan, nggak ada proses. Percuma aja saya ngomong sampai berbuih-buih tapi kita nggak di revisi, nggak diupdate gitu. Jadi silakan direvisi tanpa harus ini silakan mengirim ulang minggu depan yang udah direvisi gitu kan. Oke, saya Japri boleh ya, tapi mungkin saya jawabnya nggak langsung ya, mungkin waktu saya long. Silakan Japri kalau perlu Japri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup Pak. Oke, terima Malah dikasih kasih. kesempatan soalnya nextnya saya Iya, kayaknya. next week ya, insya Allah. Ya. Ini kita maju kok ya. Jadi yang sudah tadi nggak akan saya ulang lagi, Mas Budianto, sudah Mas Andri sudah ya, maju ke yang belum ya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.